Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada pembelajaran jarak jauh pada tanggal 12 Agustus 2020 pada mata pelajaran matematika kelas 7. Nah, anak-anak, kita hari ini akan mempelajari tentang KPK. Apa itu KPK? Yaitu kelipatan persekutuan terkecil dan FPB, faktor persekutuan terbesar. Untuk materi KPK dan FPB ini sebelumnya sudah pernah kita pelajari di tingkat sekolah dasar. Namun pada kesempatan kali ini kita akan memantapkan ataupun pendalaman materi tentang KPK dan FPB. Jadi, mari kita masuk ke dalam materinya. Sebelum kita masuk ke KPK dan FPB, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu kelipatan dan apa itu faktor. Dapat anak-anak baca di sini, kelipatan adalah mengalihkan bilangan dengan setiap bilangan asli secara berurutan. Kita tahu bahwa bilangan asli itu dimulai dari angka 1 dan seterusnya. Nah, misalnya kita punya contoh, kita punya angka 2, carilah kelipatan angka 2 tersebut. Nah, 2 di sini kita kalikan dengan bilangan asli berdasarkan definisi. 2 dikalikan dengan 1 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. 2 dikali 3 sama dengan 6 dan seterusnya. 2 kali 4, 2 kali 5, 2 kali 6. Dan sehingga menghasilkan kelipatan dari angka 2 adalah 2, 4, dan 6. Cukup mudah bukan? Nah, selanjutnya faktor. Faktor adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan. Contoh misalnya kita punya faktor dari 10, kita cari ke dalam bentuk tabel misalnya. Nah, di sini 10 dibagi 1. Kira-kira habis tidak? Habis ya. Mendapatkan hasil 10. Begitu pula dengan 2, begitu pula dengan 5 dan begitu pula dengan 10. Kenapa 3, 4 dan yang lainnya dalam rentang 5 sampai 10 itu tidak masuk, Pak? Misalnya contoh, kita ambil satu contoh, 10 dibagi 3, kira-kira habis nggak dibagi dengan 10? 10 dibagi 3 itu hasilnya 3, sisa 1, berarti tidak habis dong 3 itu. Jadi 3 bukan termasuk faktor dari 10. Seperti itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui faktor dan kelipatan, kita akan belajar tentang bilangan prima dan faktorisasi prima. Bilangan prima adalah bilangan bulat positif dengan 2 faktor, yaitu hanya dapat dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh, 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Kenapa 1 tidak masuk? Karena angka 1 hanya bisa dibagi dengan angka itu sendiri. Dalam artian lain, dia hanya mempunyai 1 faktor. Nah, selanjutnya adalah faktor prima. Faktor-faktor yang merupakan bilangan prima. Contoh misalnya kita punya 2 dan 3 adalah faktor prima dari 36. Nah, selanjutnya faktorisasi prima. Proses menyatakan suatu bilangan bulat sebagai hasil perkalian dari faktor-faktor prima. Contoh 36 itu adalah 2 kali 2 kali 3 kali 3 atau 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Jadi harus anak-anak ketahui bahwasannya perbedaan antara faktor prima dan faktorisasi prima terdapat pada kalau ditanya faktor primanya yang dituliskan hanya angka yang ada. Contoh 2 dan 3. Yang dituliskan hanya 2 dan 3 tanpa menyertakan pangkat. Begitu pula sebaliknya dengan faktorisasi prima. Nah, sekarang kita masuk ke perbedaan KPK dan FPB. KPK, kelipatan yang sama dari 2 bilangan atau lebih. Bilangan terkecil antara kelipatan-kelipatan persekutuannya. Contoh, misalnya kita mempunyai bilangan kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, dan 15, dan seterusnya. Bilangan kelipatan 5 adalah 5, 10, 15, dan 20. Sama halnya seperti tadi kita mencari kelipatan di awal. Sehingga kelipatan persekutuan terkecilnya atau KPK antara 3 dan 5 adalah 15. Jadi untuk KPK ini kita cari dari faktor dari 3 dan 5 ini yang angkanya sama. Jadi itulah yang dinamakan dengan kelipatan persekutuan terkecilnya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan KPK dengan faktorisasi prima dengan bantuan pohon faktor. Contoh misalnya di sini kita tentukan KPK dari 90 dan 168. Sebelum kita masuk ke penyelesaian, anak-anak harus ingat terlebih dahulu apa itu bilangan prima dan berapa saja bilangan prima. Oke. Nah, bilangan prima itu adalah bilangan yang mempunyai 2 faktor. Dalam artian bilangan itu habis dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh, angka 2, angka 3, angka 5, angka 7, dan seterusnya. Nah, di sini kita ambil 90, kita bagi dengan bilangan prima terkecil. 90 dibagi dengan 2, kita dapatkan hasil 45. Nah, kita lanjutkan.
45 dibagi 2 bisa tidak? Tidak bisa ya, menghasilkan sisa. Makanya kita cari bilangan prima terkecil yang lainnya. Kita bagi dengan 3, dapatkan 15 dan begitu seterusnya, bisa anak-anak lihat di video ini. Nah, setelah mencari faktor-faktor dari 90 dan 168, kita tuliskan bahwasannya 90 itu adalah faktorisasi primanya 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Dan 168 ini adalah 2 pangkat 3 dikali 3 kali 7. Kenapa Pak pangkat 3 itu pangkat 2? Karena lihat di sini 3-nya ada 2, maka itu artinya 3 pangkat 2. Dan 168 kenapa 2 pangkat 3? Di sini 2-nya ada 3 dari hasil bagi tadi, makanya dari itu 2 pangkat 3. Nah, jika terdapat faktor prima yang sama pada kedua bilangan, maka pilih yang pangkat tertinggi. Contoh, di sini 2 pangkat tertingginya berapa? Ya, tentu 2 pangkat 3. Di sini 3, ada 2 yang sama. 3 di sini pangkat tertingginya berapa? Pangkat 2. Makanya kita ambil 3 pangkat 2. Nah, untuk KPK ini kita masukkan semua faktor-faktor yang terlibat, bukan hanya yang sama. Dalam artian yang sama itu kita pilih yang pangkat tertinggi saja. Jadi KPK dari 90 dan 168 adalah 2 pangkat 3 dikali dengan 3 pangkat 2 dikali 5 dan dikali 7. Maka kita dapatkan hasilnya 2520. Tentu mudah bukan? Jadi jangan sampai kalian bingung. Mari kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita menentukan KPK dengan pembagian bersusun. Tentukan KPK dari 90 dan 168. Nah, penyelesaiannya 90 dan 168 di sini yang pertama-tama kita bagi dengan bilangan prima terkecil. Nah, di sini Bapak ambil bagi 3 terlebih dahulu ya. Terserah anak-anak mau bagi 2 terlebih dahulu, mau bagi 3 ya silahkan, hasilnya pasti sama saja. Nah, di sini Bapak ambil bagi 3 terlebih dahulu. 90 dibagi 3 itu 30. 168 bagi 3 itu 56. Nah, selanjutnya kita dapatkan 30 dan 56 masih bisa dibagi dengan 3 kira-kira ya. Nah, 30 dibagi 3 menghasilkan 10. Oh, ternyata 56 dibagi 3 ini tidak bisa. Tidak apa-apa, kita tuliskan kembali 56-nya di bawah sejajar dengan angka 10. Selanjutnya, karena dibagi 3 sudah tidak bisa, nah di angka selanjutnya 10 dan 56 ini kita bagi dengan 2. Nah, di sini 10 bagi 2 adalah 5 dan 56 bagi 2 adalah 28. Nah, dapatkan selanjutnya kita bagi lagi dengan 2. 5 dibagi dengan 2 ini tidak bisa, maka kita tuliskan kembali. 28 dibagi 2 ini bisa 14. Jadi seterusnya sampai dengan angka akhirnya itu kedua belah ruas itu menjadi 1. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, keterangannya di sini tanda panah warna merah pada tabel tersebut berarti bilangan tersebut tidak habis terbagi oleh pembaginya. Tadi pembaginya adalah angka yang paling kanan yang Bapak tandai kotak warna merah. Maka KPK dari 90 dan 168 adalah di sini 3-nya ada 2 berarti 3 pangkat 2. Di sini 2-nya ada 3 berarti 2 pangkat 3, 5 dan 7. Untuk KPK kita tuliskan semua dan ambil pangkat tertinggi. Oke. Nah, kita dapatkan hasilnya 2520. Tentu sama bukan hasilnya dengan pengerjaan pohon faktor. Nah, selanjutnya kita masuk ke FPB. Faktor persekutuan terbesar adalah faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih bilangan terbesar di antara faktor-faktor persekutuannya. Nah, contoh kita punya 12 dan 30. Kita cari faktornya. Di awal sudah dijelaskan ya cara mencari faktor seperti apa. Faktor itu adalah bilangan yang habis membagi bilangan itu sendiri. Nah, di sini untuk faktor 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Begitu juga dengan faktor 30 bisa anak-anak lihat. Sehingga faktor persekutuan antara 12 dan 30 adalah, kita lihat yang samanya ada angka berapa saja. Nah, di situ ada 1, 2, 3, dan 6. Nah, faktor persekutuan terbesarnya adalah 6. Kenapa? Karena antara 1 sampai 1, 2, 3, dan 6 ini yang terbesarnya adalah angka 6, makanya kita ambil EPB-nya itu adalah 6. Seperti itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita menentukan EPB dengan faktorisasi prima. Nah, di sini contohnya sama kayak di KPK tadi.
Kita sudah mendapatkan faktorisasi primanya. 90 itu ada 2 kali 3 pangkat 2 kali 5, dan 168 itu ada 2 pangkat 3 kali 3 pangkat kali 7 ya. Dan untuk EPB ini itu mengalihkan semua faktor-faktor yang sama pada masing-masing bilangan dengan ketentuan pilih yang pangkat terendah. Nah, kita lihat nih, 90 itu ada 2, 3 dan 5, sedangkan 168 ada 2, 3 dan 7. Kita lihat yang sama, faktor yang sama, berarti di sini ada angka yang sama, itu 2 dan 3. Berarti kita lihat ketentuan selanjutnya, pilih yang pangkat terendah. Antara 2 dan 3, pangkat terendahnya adalah 2 pangkat 1. Maka kita tuliskan untuk EPB dari 90 dan 168 adalah 2 dikali dengan 3 sama dengan 6. 5 dan 7 tidak termasuk karena kita hanya mengalihkan faktor-faktor yang sama pada masing-masing bilangan dengan ketentuan pilih yang pangkat terendah. Seperti itu ya anak-anak. Nah, untuk selanjutnya ini menentukan EPB dengan pembagian bersusun. Tentukan EPB dari 90 dan 168. Penyelesaiannya sama seperti KPK yang sudah Bapak jelaskan di awal tadi. Nah, untuk keterangan ini tanda panah warna merah sama ya, berarti bilangan tersebut tidak habis terbagi oleh pembaginya. Nah, untuk EPB kalikan pembagi yang habis membagi semua bilangan, bukan salah satu bilangan ya. Nah, kita lihat ke tabel sebelah kiri. 90 dan 168 itu habis dibagi 3, ya kan? Menghasilkan 30 dan 56. Kotak yang kedua, 10 dan 56 habis dibagi 2. Menghasilkan 5 dan 28. Jadi, pembagi yang habis membagi semua bilangan itu hanya 3 dan 2. Makanya EPB dari 90 dan 168 adalah 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, selanjutnya contoh soal EPB dan KPK. Di sini contoh soalnya soal cerita ya anak-anak. Silahkan kalian baca sendiri sebelum kita masuk ke penyelesaiannya. Nah, kita masuk ke penyelesaian contoh soal nomor 1. Untuk nomor 1 ini adalah ciri dari soal yang menanyakan tentang faktor persekutuan terkecil. Untuk menyelesaikannya, langkah pertama kita nyatakan bilangan 12 dan 14 ke dalam faktorisasi prima dengan menggunakan pohon faktor seperti di kiri gambar. Nah, setelah mendapatkan faktorisasi primanya, langkah keduanya adalah tentukan KPK-nya dari 12 dan 14. Maka kita dapatkan 84. Maka Vera dan Veronica akan belanja bersamaan di selayan setelah 84 hari lagi. Cukup jelas bukan dan cukup mudah. Pokoknya ingat untuk KPK adalah ada kata-kata bersamaan, bersama-sama, ataupun bersama ya. Nah, untuk selanjutnya penyelesaian contoh nomor 2. Nah, nomor 2 ini ciri soal yang menanyakan tentang faktor persekutuan terbesar yaitu EPB. Kenapa? Untuk EPB ini ciri khasnya adalah pertanyaannya itu banyak, sebanyak. Nah, itu yang perlu anak-anak. Nah, kita masuk ke penyelesaiannya. Di sini perlu anak-anak ketahui karena bilangannya hanya 1, kita hanya perlu mencari faktornya saja. Kenapa kita tidak cari faktorisasi primanya? Karena untuk mencari faktorisasi prima itu harus ada 2 bilangan karena persekutuan. Persekutuan itu kan lebih dari 1 bilangan ya. Itu yang harus anak-anak ketahui. Nah, tadi di awal ya, ingat-ingat kembali untuk mencari faktor seperti apa. Nah, faktor dari 80 kita dapatkan 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40, dan 80. Jumlahnya itu adalah 10 faktor. Nah, kita beralih ke pertanyaan yang pertama A. Yang ditanyakan di sini adalah berapa banyak kandang yang harus dibuat Ibu Mona. Kita baca di awal ya, di soal. Banyak kandang sama dengan banyak faktor bilangan 80. Nah, di sini kita sudah bisa menjawab. Banyak kandang sama dengan banyak faktor bilangan dari 80. Maka banyak kandang yang harus dibuat Ibu Mona adalah 10 karena faktor dari 80 ada sebanyak 10 faktor. Nah, lanjut ke yang B. Berapa banyak kelinci dalam setiap kandang? Kita baca kembali soalnya. Di sini banyak kelinci dalam setiap kandang adalah hasil bagi banyak kelinci dengan banyak kandang. Nah, jadi, untuk banyak kelinci dalam setiap kandang adalah hasil bagi dari banyak kelinci dengan banyak kandang. Kita dapatkanlah 8 ekor. Nah, yang C, yang terakhir, apakah banyak kelinci dalam setiap kandang juga merupakan faktor dari banyaknya kelinci keseluruhan?
Jawabannya tentu iya, karena banyak kelinci dalam setiap kandang adalah 8, dan 8 merupakan faktor dari banyaknya kelinci keseluruhan, yaitu 80 ekor. Nah, sekarang silahkan kerjakan latihan soal ini ya. Kerjakan dengan cermat dan teliti, jangan sampai kalian terburu-buru. Yang penting kalian paham konsep dalam mengerjakan latihan soal ini. Terima kasih yang sudah mengikuti pelajaran hari ini ataupun menonton video ini. Tetap semangat, jangan pantang menyerah, tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.